Halo, Assalamualaikum. Saya Wegang Sri Sulanjari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Untuk tugas koneksi antar materi, saya membuat diagram sebagai berikut. Yang pertama adalah kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian saya breakdown menjadi refleksi pengalaman dan pengetahuan baru yang saya peroleh. Dan kemudian dijabarkan dalam 3 jawaban yang merupakan jawaban dari 3 pertanyaan pemantik. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Di sini Ki Hajar hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang lain adalah budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi adalah pikiran, yaitu cipta, perasaan, yaitu rasa, dan kehendak atau kemauan, yaitu karsa. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Semuanya bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan hidup, ilmu untuk beradab dan adab dalam berilmu. Pengajaran adalah tentang mentransfer ilmu. Pendidikan lebih dari itu, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat. Trisentra pendidikan, bahwa setiap anak harus melalui 3 alam pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga, kedua pendidikan dalam sekolah, dan yang ketiga adalah pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan dalam keluarga. Keluarga adalah pendidikan pertama kali yang dilalui oleh seorang anak. Sangat penting bagi keluarga untuk mengetahui karakter dan kemampuan dasar anak-anaknya, sehingga bisa mengetahui bagaimana perlakuan yang tepat yang harus diterapkan kepada anak tersebut. Pendidikan dalam sekolah. Berikan ilmu yang amaliyah, yaitu ada kebermanfaatannya. Pendidikan harus merdeka lahir, batin, dan tenaganya. Pendidikan harus berpihak pada anak dan menuntun anak belajar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dalam sekolah. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan instruktur. Guru menuntun murid berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Anak bukanlah kertas putih dan kemudian guru yang mewarnai, tapi anak sudah memiliki warna sendiri. Guru
hanya menegaskannya. Pendidikan dalam masyarakat. Anak mempraktikkan ilmu yang diperolehnya dalam masyarakat, berlaku sebaliknya. Learning by doing, belajar sekaligus melakukan. Tri konsep sebagai seorang pendidik atau guru. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Tut buri handayani, di belakang memberi motivasi. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh di sini adalah: 1. Pendidikan harus bersifat holistik di semua disiplin ilmu, diberikan dengan tujuan melahirkan kebijaksanaan yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 2. Sekolah harus bisa menjadi taman belajar yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan, sehingga murid-murid bisa belajar dengan bahagia dan merdeka. 3. Proses pembelajaran harus dirancang untuk lebih banyak melibatkan anak dalam mengeluarkan ide dan gagasannya. Dan sebagai guru, saya harus mampu tidak hanya bisa memberi contoh, tetapi harus bisa menjadi contoh. Harus seperti api yang terus menyalakan semangat belajar, dan harus bisa menjadi motivator sejati untuk murid-muridnya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas untuk mempelajari modul ini adalah: saya menganggap murid saya belum tahu tentang pengetahuan, sehingga saya merasa perlu untuk lebih banyak memberikan materi. Saya menganggap murid saya harus diarahkan dengan tahap-tahap yang sudah saya rancang dengan jelas, agar mereka bisa mengikuti dengan baik. Selama ini saya menganggap bahwa proses pembelajaran di kelas saya sudah baik. Saya menganggap bahwa selama ini saya sudah bisa mendidik karakter murid saya dengan baik, sehingga tidak perlu melakukan inovasi baru. Sebagai guru seni budaya, saya menganggap bahwa pembelajaran saya sudah cukup memberi ruang bagi murid saya untuk kreatif. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: saya percaya bahwa murid-murid saya sudah memiliki bakat dan minat tersendiri. Tugas saya hanya menemukan dan menguatkannya. Pembelajaran saya lebih banyak dalam bentuk diskusi dan proyek yang melibatkan semua murid. Saya mengevaluasi proses pembelajaran saya dan memperbaikinya di tahap selanjutnya. Kompetensi saya di bidang seni tradisi memberikan peluang untuk melakukan penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai budaya Jawa yang terkandung dalam materi saya. Dan sekarang saya lebih banyak bereksplorasi, menyusun pembelajaran seni budaya yang lebih memberi ruang bagi murid-murid saya untuk berekspresi. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Saya berusaha menjadi contoh ketika bersikap dan bertutur kata dengan siswa untuk mengajarkan etika dan estetika dalam bersikap dan berbahasa. Saya lebih banyak melakukan pembelajaran dengan metode project-based learning dengan memerdekakan anak dalam membuat karya. Menguatkan profil Pancasila melalui penanaman nilai-nilai budaya Jawa dengan mengenalkan seni tradisi pada siswa. Menggunakan media sosial dengan bijak dalam proses pembelajaran sebagai bentuk menuntun anak agar sesuai dengan kodrat zamannya. Dan memberikan stimulus betapa indahnya perbedaan dengan bermain gamelan, tembang, wayang, tari, dan kegulitan, baik dalam pelajaran seni budaya maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dengan bermain gamelan ini sekaligus sebagai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dunia anak-anak tidak lepas dari bermain. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Matur nuwun. Salam guru penggerak.